Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar, serta perkembangan hadis. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Kompetensi dasar yang akan kita bahas: 1. Menghargai pentingnya berpegang teguh kepada hadis Rasulullah. Yang kedua, mengamalkan sikap kritis sebagai perwujudan dari pemahaman unsur-unsur hadis. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur hadis. Yang keempat, menyajikan unsur-unsur hadis. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi. Yang kedua, menerapkan pengertian sanad, matan dalam hadis. Yang ketiga, membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Kita bahas satu persatu, yaitu unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ada 3. 1. Sanad. 2. Matan. Yang ketiga, rawi. Ibu ulang, unsur-unsur hadis ada 3. Yang pertama, sanad. Yang kedua, matan. Yang ketiga, rawi. Kita bahas satu persatu. Pertama dulu yaitu tentang sanad. Pengertian sanad. Pengertian sanad itu bisa kita bahas, kita lihat, kita perhatikan dari 2 sisi. Yang satu secara bahasa atau lughah atau etimologi, yang kedua secara istilah atau terminologi atau istilahi. Secara bahasa atau etimologi, sanad berarti al-mu'tamadu, yang artinya menjadi sandaran, tempat bersandar, atau sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, sanad adalah ada 2 pengertian menurut muhaddisin. 1. At-tariqul musilu ilal matni. Tariq itu jalan. At-tariqul musilu ilal matni artinya jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Yang kedua, silsilatur rijalil muwassilati lil matni. Mata rantai atau silsilah para periwayat hadis yang menghubungkan hadis sampai kepada matan. Jadi dari 2 pengertian tersebut secara istilah dapat kita simpulkan bahwa yang namanya sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sanad hadis ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu isnad. Isnad adalah menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis. Yang kedua, musnid. Musnid adalah orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Yang ketiga, musnad. Musnad adalah hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, matan. Pengertian matan. Pengertian matan baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa atau etimologi, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, atau mengikat. Menurut istilah, matan hadis adalah
ma intaha ilaihi sanadu minal kalami fahuwa nafsul hadis alladzi dzukirul isnadu lahu. Yang dinamakan matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sesudah habis disebutkannya sanad. Atau matan itu adalah isi daripada hadis itu sendiri yang berupa qaulan au fi'lan au takriron, yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, rawi. Rawi. Pengertian rawi. Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau yang membukukannya dalam kitab hadis. Ibu ulang, pengertian rawi. Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau yang membukukannya atau mengkodifikasikannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, dalam rawi ini ada istilah rawi pertama dan ada rawi terakhir. Yang disebut rawi pertama adalah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabatlah yang menerima hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang disebut dengan istilah rawi terakhir. Yang disebut dengan rawi terakhir adalah orang-orang yang membukukan hadis di dalam kitab-kitab hadis. Seperti contoh, Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, itu disebut dengan rawi terakhir. Untuk menjadi seorang rawi, itu harus ada syaratnya. Tidak semua orang bisa menjadi rawi. Syarat-syarat rawi. Untuk menjadi seorang rawi, ada 7 syarat. Yang pertama, adil. Adil dalam konteks studi hadis berbeda dengan adil dalam konteks persaksian atau hukum. Menurut muhaddisin, yang dimaksud dengan adil adalah istiqomatuddin dan muru'ah. Jadi adil itu ada 2 pengertian. Satu, istiqomatuddin, yang kedua, muru'ah. Istiqomatuddin adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. Sedangkan al-muru'ah adalah melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. Syarat rawi yang kedua yaitu muslim. Untuk menjadi seorang rawi, syaratnya haruslah seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan boleh, karena istri baginda Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha itu, beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, karena beliau sendiri meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Periwayatan dari orang non-muslim itu tidak bisa diterima atau ditolak. Bahkan dari seorang fasik pun kita perlu tabayun. Ya, tabayun. Apa tabayun? Klarifikasi. Ya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang ketiga yaitu baligh. Baligh maksudnya sudah mencapai usia akil baligh atau sudah mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena periwayatan dari anak-anak yang belum akil baligh itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mereka masih bersifat labil. Yang keempat, berakal. Yang kelima, tidak pernah melakukan dosa besar. Maksudnya seorang rawi itu orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Yang keenam, tidak sering melakukan dosa kecil. Yang ketujuh, terakhir yaitu dhabit. Dhabit dalam arti satu,
memiliki daya ingat yang kuat atau hafalan tidak pelupa atau disebut dengan dzabit al-sadri. Yang kedua, dzabit dalam arti mampu menjaga kitab hadis dari gurunya sehingga tidak terjadi perubahan atau yang disebut dengan dzabit al-kitaban. Kemudian ini contoh penerapan kita untuk menentukan suatu hadis itu mana yang disebut dengan sanad, matan, dan rawi. Contoh yang pertama, sekarang kita perhatikan contoh ya, untuk penerapan sanad, matan, dan rawi. Contoh pertama, perhatikan. An Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin. Rawahu Tirmizi. Perhatikan, yang ditulis dengan tinta merah okay. Lafal an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sampai lafal situ itu dinamakan dengan sanad. Kemudian lafal laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin itu disebut dengan matan. Sedangkan rawahu Tirmizi yang tertulis dengan tinta kuning, Tirmizi adalah rawi yang terakhir. Contoh yang kedua. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'izu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhahu fil haya'i faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Rawahul Bukhari. Lafal mulai haddatsana sampai dengan akhahu fil haya'i faqala yang tertulis dengan tinta merah itu disebut dengan sanad. Sedangkan lafal da'wahu fa innal haya'a minal iman yang ditulis dengan tinta hitam itu disebut dengan matan. Kemudian lafal rawahul Bukhari disebut dengan rawi. Jadi hadis itu terdapat sanad, matan, dan rawi. Coba sekarang kita untuk latihan soal. Okay. Satu, sebutkan unsur-unsur hadis. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian sanad menurut istilah. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat rawi. Yang keempat, tentukan sanad, matan, dan rawi dari hadis tersebut di bawah. Untuk anak-anak dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan. Ya. Kiranya hanya cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, akan kita bahas tentang rijalul hadis. Dari awal sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Khutma sofa wa da'ma kadara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.